معنى السور لغة معنى السور أو معنى السورة secara bahasa adalah al-manzilah wasyaraf wal-alamah wa ghairi dhalika. Manzilah tempat, syaraf kemuliaan, alamah tanda. Wa fil istilah surah maksudnya adalah ta'ifatun mustaqillatun min ayatil Qur'anil Karim dzatu muttali'in wa maqta'in. Dzatu matla'in wa maqta'in. Di ta'ifatun mustaqillatun, sekelompok yang terpisah, terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekelompok ayat Al-Quran yang terpisahkan dari yang lain, yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Jadi ada awalnya dan ada akhir surah. Tariqatu ma'rifati surah, cara mengetahui suatu surah. Ma'rifatu bidayati surah wa nihayatiha sama'iyun la majala lil ijtihadi fihi. Mengetahui awal surah dan akhirnya adalah sama'i juga, berdasarkan riwayat saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada celah untuk berijtihad di situ. Masdar asma'is suwar, asal daripada nama-nama surah dalam Al-Quran. Ikhtalafa fi asma'is suwar, ukhtulifa fi asma'is suwar. Para ulama berselisih tentang nama-nama surah dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan qila innaha tauqifiyah, ada yang mengatakan itu tauqifi, adalah penentuan secara mutlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan wa qila innaha ijtihadiyah, ada yang mengatakan ijtihadiyah nama-nama surah tersebut. Wal rajih annahu tauqifiyah, yang rajih, yang benar adalah bahwasanya nama surah adalah tauqifiyah, sudah ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala As-Suyuti rahimallahu mengatakan qad thabata jami'u asma'is suwar bitawqif min al-ahadits wal athar. Sungguh telah ditetapkan semua nama-nama surah itu adalah tauqifi, penentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bil min al-ahadits wal athar, berdasarkan hadis-hadis dan athar. Aqsamus suwar, bagian atau pembagian pengelompokan daripada surah-surah Al-Quran. Tanqasimu surah Al-Quran min haitsu ta'addudul ism wa adami ila thalathati aqsam. Surah dalam Al-Quran berdasarkan jumlah min haitsu ta'addudul ism, berdasarkan jumlah nama, wa adamihi, atau tidak ada namanya. Jadi berdasarkan banyaknya nama atau tidak ada namanya, atau banyaknya namanya atau tidak banyak nama, cuma satu nama saja. Itu terbagi dua. Al-awwal, yang pertama adalah ma lahu ismun wahid, yang mempunyai satu nama saja, seperti surah An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan semacamnya. Al-thani, yang kedua, ma lahu akthar min ism, surah yang mempunyai lebih daripada satu nama. Kal-Fatihah, seperti surah Al-Fatihah, fa innaha tusamma Ummul Kitab, Sab'al Mathani wa Ummul Quran. Sungguhnya Al-Fatihah itu bernama lain juga Ummul Kitab, Sab'al Mathani, dan Ummul Quran. Wasyafiyah, wal Kafiyah, wa ghairi dzalika. Nama yang lain adalah Syafiyah, Al-Kafiyah, dan lain-lain. Dan juga seperti surah At-Taubah, fa innaha tusamma Bara'ah, wal Fadhihah, wal Buhuth, wal Muba'thirah, wal Mushqashiqah, wa ghairi dzalika. Surat Taubah banyak namanya, seperti Bara'ah, Fadhihah, Al-Buhuth, Al-Muba'thirah, Wal Mushakshiqah, dan lain-lain. Bagian yang ketiga adalah an tusamma iddata suwar bismin wahid,
surah tersebut dinamakan dengan satu nama saja. Nahwu ini ada beberapa, lebih daripada satu surah disebut dengan satu nama. Jadi ada beberapa surah tapi namanya satu. Contoh Az-Zahrawain lil Baqarah wal Imran, yaitu nama daripada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Wal Mu'awwidhatain, yaitu nama daripada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wal Hawamim, Hawamim lis-suwar al-mabdu'a bihi hamim, yaitu semua surah yang dimulai dengan lafaz hamim. Adad suwar, jumlah surah dalam Al-Quran, adad suwar Al-Quran Al-Karim, jumlah surah Al-Quran Al-Karim adalah 114. 114 suratin. Wa qila innaha, dan ada mengatakan juga jumlahnya adalah 113 surah bi'tibari al-Anfal wal Bara'ah suratun wahidah, karena mereka menganggap surah Al-Anfal dan surah Al-Bara'ah yaitu surah At-Taubah adalah satu kesatuan surah. Aqsamus suwar, pembagian daripada surah Al-Quran. Tanqasimu suwar Al-Quran atau tanqasimu suwarul Qur'ani min haitsu tul wa adamihi ila 4 aqsam. Terbagi, Al-Quran terbagi 4, ditinjau dari panjang atau pendeknya surah tersebut. Al-awwal at-tiwal, al-thani al-mathun, الثاني عفوا المؤن. الثالث المثاني. الرابع المفصل. Jadi itu dia pembagiannya. At-tiwal yaitu wahi sab'a, yaitu ada 7 surah yang panjang, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Wa ikhtulifa fi sabi'ah, dan berselisih mana surah yang ke-7. Faqila, ada mengatakan Al-Anfal wa At-Taubah ma'an, ada mengatakan surah Al-Anfal surah dan bersamaan surah At-Taubah, dan ada mengatakan surah Yunus, surah Yunus. Al-thani al-mu'nu atau al-mi'un, jenis bagian yang kedua adalah surah al-mi'un, yaitu wahiyya suwar allati tazilu ayatuha ala mi'ati ayatin atau tuqaribuha, yaitu surah-surah yang lebih 100 ayat atau mendekati. Yang ketiga adalah al-mathani, wahiyya allati tali al-mi'in fi adadil ayat, yaitu surah yang di bawah jumlah ayatnya 100. Jadi jumlah ayatnya itu di bawah 100. Yang jenis keempat terakhir adalah al-mufassal, yaitu awakhirul Quran, surah-surah di akhir Al-Quran. Dan wakhtulifa fi bidayatihi, dan diperselisihkan para ulama di mana permulaan al-mufassal tersebut. Faqila min surati Qaf wa qila min surati Al-Hujurat. Ada mengatakan dimulai dari surah Qaf, ada mengatakan dimulai dari surah Al-Hujurat. Wa yanqasimul mufassal ila 3 aqsam, dan al-mufassal pula dibagi dalam 3 bagian. Al-awwal, yang pertama tiwal, yang kedua awsat, yang ketiga al-thalith qisar al-mufassal. Jadi tiwal mufassal, awsat al-mufassal, qisar al-mufassal, 3 macam. Tiwal mufassal terdiri daripada surah Qaf atau Al-Hujurat ila An-Naba atau Al-Buruj. Ada mengatakan dari surah Qaf atau Al-Hujurat sampai An-Naba atau Al-Buruj. Awsatul mufassal
terdiri dari surah An-Naba atau Al-Buruj ila Ad-Duha atau Al-Bayyinah. Ini berselisih para ulama. Qisar Mufassal terdiri mulai dari surah Ad-Duha atau surah Al-Bayyinah ila akhir Al-Quran, surah An-Nas. Tartibus suwar, urutan surah dalam Al-Quran. Ikhtalafa al-ulama'u fi tartibis suwari ila 3 aqsam. Berselisih para ulama tentang urutan surah dalam 3 pendapat. Al-awwal anna tartibas suwar tawqifi. Falan tuda' suratun fi mawdi'iha min al-mushaf illa bina'an ala amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ramazahu aw isharatuhu ala hasabi ma fahimuhu min tilawatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tauqifi, adalah penentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diletakkan, ditaruh satu surah pun di tempatnya dalam mushaf kecuali atas perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dirumuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diisyaratkan atau isyarat dari apa yang difahami dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia memulai membaca dan mengakhiri, berarti itulah satu surah. Al-thani anna tartib as-sur ijtihadi min as-sahabah. Urutan daripada surah adalah ijtihad dari para sahabat. Sifatnya ijtihad dari para sahabat yang menyusun Al-Quran. Al-thalith anna tartib akthar suwar Al-Quran kana tauqifiyan. Pendapat ketiga mengatakan urutan tersebut kebanyakan dari surah Al-Quran adalah tauqifi, penentuan dari Nabi SAW. Wal qalil kana tartibuhu bijtihadis sahabah, dan sebagian sedikit dari Al-Quran adalah penentuan dari sahabat, ijtihadnya para sahabat. Walaysa hunaka atharun yadhkuru fil ikhtilaf fi tartibis suwar, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan perselisihan tentang urutan surah. Madama sahabat radhiyallahu anhum ajma'u ala tartibil mawjudi fil masahifil an. Madama, selama para sahabat radhiyallahu anhum mereka sepakat terhadap urutan yang ada pada mushaf sekarang. Wa tartibus suwar fit tilawah mandubun wa laysa biwajib illa 'inda as-sibyani fal afdalu al-bad'u min akhiril mushaf ila awwalihi tashilan li hifdhi. Dan urutan surah ketika membaca fit tilawah, membaca dengan urut, itu adalah mandub, disunnahkan, hukumnya sunnah. Wa laysa biwajib, bukan wajib hukumnya, kecuali pada anak kecil maka afdal dimulai dari yang paling pendek di akhir mushaf ila awwalihi, ke menuju di awal mushaf, tashilan li hifdhi, untuk memudahkan dia menghafal. Jadi mulai dari surah An-Nas menuju surah Al-Baqarah atau Al-Fatihah. Hikmatu taswiri Al-Quran. Hikmah mengapa Al-Quran dibagi-bagi dalam beberapa surah. Litaksimil Quran ila suwarin fawaid katsira minha. Ada beberapa faidah pembagian Al-Quran dalam beberapa surah. Al-awwal ad-dalalatu ala mawdu'il hadithi wa mihwaril kalam. Petunjuk terhadap suatu bahasan dalam pembahasan dalam Al-Quran. Wa dzalika anna likulli suratin mawdu'an tatahaddatsu an. Ya, jadi pertama adalah menunjukkan ada suatu kesatuan pembahasan, kesatuan pokok pikiran, kesatuan tema. Karena setiap surah itu ada maudhu'nya, ada temanya.
yang dibicarakan dalam surah tersebut. Al-thani, al-qari wa kadha al-hafiz idza atamma suratan kana anshab lahu wa ab'athu li tilawatin aw hifdhis surah allati taliha wa hakadha. Bahwasanya seorang qari, demikian pula orang yang menghafal Al-Quran, ketika menyempurnakan suatu surah, maka dia lebih bersemangat lagi untuk membaca surah berikutnya. Wa hakadha, dan seterusnya. Hatta ya'khudha hadzahu min Al-Quran, sampai dia menyelesaikan menghafal semua Al-Quran. Tajzi'atul mushaf. Tajzi'a al-mushaf, pembagian mushaf. Lam takun al-masahifu al-Uthmaniyatu muqassimatun atau muqassamatun ila ajza'in. Mushaf Uthmaniyah tidaklah dirubah, tidaklah dibagi dalam beberapa bagian. Wa innama tammat taqsim ba'da dhalika. Faqasamu al-Quran al-Karim ila 30 juz'an. Wa innama, dan hanyalah pembagian daripada Al-Quran tersebut, pembagiannya itu dilakukan ba'da dhalik, setelah zaman penulisan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak dibagi dalam 30 juz. Faqasamul Qur'an al-Karim ila 30 juz'an. Setelah zaman beliau mengumpulkan Al-Quran, maka para ulama membagi Al-Quran itu menjadi 30 juz. Sammu kulla juz'in bi awwali kalimatin fihi. Mereka menamakan setiap juz itu dengan awal kalimat yang ada dalam permulaan juz itu. Misalnya juz pertama alif lam mim, juz kedua sayaqulu sufaha, juz ketiga latilkar rusul faddal, kemudian juz keempat dan seterusnya. Wa qassamul juz'a ila juz'ain, dan satu juz itu dibagi dua. Fal Qur'anu sittuna juz hizban. Al-Quran itu terbagi menjadi, jadi satu juz dibagi jadi dua hizib. Ya, qassamul juz'a ila hizbain. Satu juz dibagi dua hizib. Jadi seluruh Al-Quran itu terdiri pada 60 hizib. Wa qassamul hizib ila arba'ati aqsam. Dan satu hizib atau seperdua juz dibagi menjadi 4 bagian. Sammu kulla qismin rub'an. Nah, setiap 4 bagian daripada hizib itu disebut rubu', ya, seperempat. Jadi satu juz terdiri daripada 8 rubu'. Seperti itu. Wa minhum man wada'a ala ra'si kulli 5 ayatin kalimah khams. Di antara para ulama ada menaruh setiap permulaan 5 ayat ada kalimat khams. Wa ala ra'si kulli 10 ayat kalimat 10. Dan permulaan setiap 10 ayat Al-Quran menuliskan 10. Wa yu'aqibu bainaha famratan fa yudha'u 5, dan diakhiri di antaranya famrah dengan meletakkan 5. Dan ada yang kadang-kadang juga wa marratan yudha' 10, kadang-kadang menuliskan 10 ila akhir surah, sampai akhir pada surah tersebut, surah tertentu. Thumma ikhtasaru kalimah khams, kemudian belakangan menyingkat kalimat khams ini ila kha, ini menuliskan kha saja, ya, kha, wa yada'una badalan min 10 ain, atau meletakkan menuliskan kalimat ain saja, huruf ain sebagian daripada kalimat 10. Jadi kalau menemukan kha dalam
Mushaf itu berarti itu adalah setiap 5 ayat. Jadi kalau menemukan kalimat ain atau huruf ain, berarti itu adalah 10 ayat, setiap 10 ayat dari Al-Quran. Seperti itu, ikhwan sekalian. Sekarang tugas antum semua menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, arif al-ayah lughatan istilahan. Berikan ta'rif ayat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, ma tariqatu ma'rifatil ayah. Uzkur aqwal ulama fi dzalika. Apa tariqahnya, caranya mengetahui suatu ayat. Sebutkan pendapat para ulama dalam masalah ini. Salis, uzkur mithalan li itlaqi lafzil ayah ala ba'dil ayah. Sebutkan contoh menentukan lafaz ayat satu, ya, ala ba'dil ayah. Jadi bagaimana menentukan ayat, lafaz ayat dari sebagian ayat, atau menentukan alamahu aktsar min ayat, menentukan bahwa itu lebih dari satu ayat. Ar-rabi, kam adadu ayatil Quran, berapa adat jumlah ayat Al-Quran. Uzkur aqwal al-ulama, sebutkan aqwal ulama pada masalah ini. Wa ma sabab ikhtilafin, dan sebab khilafnya. Khamis, ma atwalu ayatin fil Quran wa aqsar ayat, apa ayat yang paling panjang dan paling pendek dalam Al-Quran. Keenam, li ma'rifati ayatil Quran wa fawaidil, uzkur ma ta'rifina minha. Bagaimana cara mengetahui ayat dalam Al-Quran dan fawaidnya. 7, ar-sabi' ma tariqu ma'rifati tartibil ayat. Bagaimana cara mengetahui susunan ayat dalam Al-Quran. Thaminan, ma ma'na surah lughatan istilahan. Apa makna surah lughatan istilahan? Wa ma masdaru asma'i suwar, dan apa sumber daripada nama-nama surah tersebut. 9, tasi'an, ila kam qasmi atau ila kam qisma taqsimi suwaril Quran min haitsu ta'addud al-ism wa adami ma tawdih. Terbagi berapa pembagian surah Al-Quran berdasarkan jumlah nama dan banyak nama atau tidaknya. Ashran, kam adad surah Al-Quran, berapa jumlah surah dalam Al-Quran. Wa hal hunaka ikhtilafun fi adad suwar, dan apakah ada khilaf tentang jumlah surah. Walimadha, mengapa. 11, kam aqsam surah Al-Quran min haitsu tul wa adami, berapa jenis pembagian Al-Quran ditinjau dari panjang pendeknya. 12, lil ulama'i fi tartibi suwar aqwal uzkurha. Para ulama berselisih pendapat tentang urutan surah. Sebutkan aqwal tersebut, wa ma atharu ikhtilaf fi dzalika, dan apa athar ikhtilaf dari khilaf tersebut. 13, mata yusannu tilawata surah Al-Quran murattabatan wa mata yusannu aks tartibiha, kapan disunnahkan membaca Al-Quran dengan tertib, dengan berurutan, dan kapan disunnahkan tidak dengan berurutan. 14, mal hikmatu min taswiril Quran, apa hikmah membagi Al-Quran dalam beberapa surah. 15, kam adad ajza'il Quran, berapa jumlah juz Al-Quran. Wa kam adadu ahzabi, dan berapa jumlah hizibnya. Wa kam adadu arba'i, dan berapa jumlah rubu'nya. 16 akhir, madza ya'ni wad' ra'sil kha' ala ra'sil ayah, apa makna, apa
arti menuliskan huruf kha di setiap permulaan ayat, wa madza ya'ni wad' ra'sil 'ain, dan apa makna menuliskan huruf ain di permulaan ayat. Demikian penjelasan pelajaran ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan diharapkan teman-teman sekalian untuk mengerjakan menjawab pertanyaan di halaman 38 ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.